Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Ya. Sebelum itu, alangkah baiknya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa dalam live? Anak-anakku, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membuat struktur organisasi ya dalam rangka menciptakan ketertiban kelas. Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, nanti keyakinan kelas ini adalah suatu cara bagaimana kita menjaga dan menertibkan kelas ini ya. Nanti kita membuat kesepakatan ya. Nanti kamu mencatat satu keyakinan kelas di sticky note yang akan Bapak bagikan ini. Nanti kalian mencatat, sudah mencatat, ditempelkan keyakinan kelasnya di sini. Nah, itu paham tidak instruksinya? Nah, sekarang Bapak akan membagikan keyakinan, membagikan sticky note ini untuk kalian catat satu keyakinan kelas. Oke? Paham? Oke, kalian sudah mendapatkan satu sticky note semua? Kebagian semua? Sudah? Sekarang silakan kalian catat satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Silakan. Sudah semua? Sudah. Mencatat satu keyakinan kelas? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kalian silakan tempelkan sticky note-nya di sini, di tempat yang sudah disediakan. Silakan. Sini. Yo, tempel di sini. Tempel. Ya, sini tempel. Lanjut. Lanjut. Oke, kalian sudah menempelkan satu keyakinan kelas di sini. Sekarang kalian adakah dari kalian yang mau membacakan keyakinan kelas? Saya, Pak. Oke, Bang. Silakan, Bang. Saya akan membacakan keyakinan kelas 6. Saling menghormati, menjaga kebersihan kelas. Oke, tepuk tangan. Oke, Bapak akan membacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di sini ya untuk menjaga ketertiban kondisi kelas kita supaya tertib. Yang pertama, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, tertib dan disiplin. Itu keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada siang hari ini kepada tanggal 26 hari Rabu Juli 2023. Alhamdulillah sebagaimana rencana dan rekan kita sebagai guru CGT Jawa Timur bahwa pada hari ini akan mengadakan seminar di tengah-tengah kita menyampaikan materi yang ada kaitannya untuk kemajuan dan pendidikan khususnya soal pendidikan.
di SD Negeri kalian dan juga di pesantren yang telah bisa memenuhi undangan kami dalam rangka sidang pada siang hari ini. Begitu kita buka acara ini dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga tercatat selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sadi sebagai pembicara angkatan ke-8 ya Pak. Silakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur ala ni'matillah. Rabbi safri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menginvestasikan waktunya dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang mudah-mudahan kegiatan ini kita mendapatkan ilmu dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Tukang Ferry. Mungkin pada kesempatan ini saya akan mencoba mendesimasikan atau menyebarkan pemahaman terkait dengan kegiatan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi yang materinya itu adalah budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya berdiri di sini adalah untuk maksud menggurui, hapunten pisan. Di sini saya hanya memang ini ada sebuah alur yang harus saya lakukan, menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan guru-guru semua. Dan saya yakin di sini apalagi banyak guru-guru senior ini hanya sekedar merefresh saja, menyegarkan saja, karena saya yakin guru-guru senior di sini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kegiatan budaya positif. Dan untuk mungkin guru-guru yang ini ya, yang junior, yang baru-baru, ini ada sebuah ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan tugas sebagai guru. Nggak usah tegang, tenang aja. Biar nggak tegang, tenang. Kita SPDing dulu ya. SPDingnya gini, biar suasananya mencair. Ibu sama bapak atau sebangku boleh berhadapan dan saling berpegangan tangan. Tapi satu sama. Seperti mau jabat tangan seperti ini. Mau jabat tangan. Nah, jabat tangannya tapi tidak dikenakan. Nggak kena. Oke, nggak kena. Nah, menjabat tangan tidak kena. Yang sebelah kanan saya memberikan tim yang bernama hijau. Aku berarti. Hijau. Oke, angkat aja yang hijau yang sebelah kanan. Kanan sebelah di sini ya, kanan aja. Kanan. Sini kanan. Kalau yang sebelah kiri itu namanya hitam. Oke, hitam. Mana hijau? Angkat tangannya hijau. Hitam. Oke. Aturan mainnya seperti ini. Jika saya sebutkan kata hijau, yang hijau harus menangkap tangan yang hitam. Coba hijau misalkan, hijau berarti yang hijau sebelah dia harus mengambil tangannya. Sedangkan yang hitam berusaha tidak boleh tertangkap. Gak boleh tertangkap. Syaratnya mengangkatkan ke atas atau ke bawah. Oke, kita coba. Kalau saya bilang hijau, berarti yang hijau harus mengambil tangan yang hitam. Yang hitam usahakan tidak boleh kena. Oke, siap? Siap, kita coba. Siap? Ya. Oke, siap. Hijau. Berarti yang kalau nggak kena berarti yang hitam refleksnya kalau saya oke, kita ulang lagi. Udah kalau memang ya, kita ulang lagi. Hitam.
Oke. Terakhir, sekali lagi lebih fokus, biar lebih fokus. Konsentrasi ya. Konsentrasi siap. Hitam. Kurang cepat ya. Oke, sepertinya mulai lebih fokus ya. Lebih fokus dan lebih mencair suasananya. Terima kasih. Kita lanjut saja ke laptop, ke materi. Oke, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebaikan yang kita aplikasikan di sekolah ataupun di kelas. Ya. Adapun budaya positif ini mempunyai konsep inti. Konsep inti ada 8 konsep inti, diantaranya ini yang pertama, konsep inti perubahan paradigma. Yang kedua, konsep inti disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga resolusi. Jadi kita menciptakan suasana budaya positif itu, kita harus mempunyai 8 konsep inti ini. 8 konsep inti budaya positif. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Dan selain itu di sini ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita gembar-gembarkan bahwa dulu kita dalam kegiatan pembelajaran itu kurikulumnya 2013. Sekarang kita masuk ke kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Nah, ini adalah konsep ini. Kita harus menciptakan seorang peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran paling baru merupakan pembelajaran yang ada kata kunci di sini, berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu kita harus memberikan pembelajaran bahwa mindset kita itu terhadap siswa itu tidak sama. Siswa itu tidak sama karena siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dari latar belakang yang berbeda, keadaan fisik yang berbeda. Jadi kita harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak bisa disamaratakan. Itu terkait dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Adapun profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, cepat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang memang harus menjadi sebuah karakter peserta didik melalui kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini pemaparan. Ini ada ilmuwan yang bernama Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori merupakan merupakan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita harus bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nanti kita akan lebih lanjut karena keterkaitan konsep inti ini sangat berkaitan sekali untuk menciptakan budaya positif dari materi satu ke materi selanjutnya. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita semua, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita kalau stimulus respon yang saya akan jelaskan bahwa
kita mempunyai persepsi bahwa semua anak itu sama. Jadi kita memberikan pembelajaran yang sama. Kalau zaman dulu pembelajaran klasikal disebutkan udah bahwa kalau sekarang itu berbeda. Kita harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Karena siswa itu datang ke sekolah itu dengan latar belakang yang berbeda, dengan IQ yang dimiliki juga berbeda-beda. Nah itu kita harus mulai menerapkan mindset bahwa kita harus memberikan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah ini jelas merubah paradigma, kita harus merubah mindset kita dari menyamakan peserta didik, harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya konsep yang selanjutnya itu disiplin positif. Kemarin ketika olahraga saya masih ingat betul ketika Pak Kadis menjelaskan bahwa bagaimana kita menjadi seorang guru itu adalah yang pertama adalah membuat disiplin. Kita harus disiplin, kita harus bisa mendisiplinkan kelas kita dulu, baru bisa mendisiplin mungkin ke sekolah lain, ke KKG, ke kecamatan. Jadi intinya kita harus belajar dari diri sendiri, tergerak dari diri sendiri, yaitu disiplin positif. Sering kita mendengar kata disiplin. Nah ini menurut di sini disiplin berasal dari kata atau istilah ya disiplina yang artinya belajar. Disiplina mengacu pada disiplin yang diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal. Ada kata universal itu artinya menyeluruh. Jadi kepada nilai-nilai kebijakan yang menyeluruh yang kita sepakati bersama, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan dan perilaku ke arah yang benar. Di sini, yang ketiga yaitu konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa yang keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mungkin kita di kelas sudah pernah melakukan peraturan kelas, membuat peraturan kelas. Perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas saya analogikan seperti ini. Ketika masa pandemi COVID-19, peraturan pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Nah, menerapkan protokol kesehatan ada berapa? 3 kan? Yang pertama memakai masker, 3 mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Itu adalah sebuah peraturan. Itu adalah peraturan. Yang dimaksud dengan keyakinan apa? Nilai dari peraturan tersebut. Apa nilainya? Untuk apa? Untuk apa? Kalau menerapkan protokol seperti itu? Betul, itu kesehatan. Itu adalah keyakinan. Selain kesehatan ada apa lagi? Keselamatan. Nah itu adalah dari sebuah makna dari keyakinan kelas. Jadi kita bisa membedakan peraturan dan keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu kita kesepakati bersama, tetapi pemerintah membuat protokol kesehatan, apakah mau bertanya kepada kita harus seperti itu? Tidak. Nah itu adalah sebuah peraturan. Tetapi kalau keyakinan adalah kesepakatan bersama. Kita buat kesepakatan bersama. Nah hanya seperti di kelas kita terapkan. Hal yang pertama kita menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah ini adalah pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya keselamatan tadi, kesehatan itu adalah dari keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan. Nah tadi nilai-nilai tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Jadi kita tidak membedakan latar belakang yang berbeda. Kita sepakat ini semua terkait dengan nilai kebijakan. Contoh nilai kebijakan institusi organisasi. Jelas kurikulum merdeka ini adalah suatu nilai kebajikan.
Profil pelajar Pancasila: beriman, beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif, anarkis. Yang kedua, Ibu Primary Years Program. Nah, mesti intinya ini adalah suatu kurikulum yang disepakati oleh universitas dunia. Kalau ini kan lebih kepada Indonesia kan, kalau ini Ibu Primary Years Program itu disepakati oleh dunia, kesepakatan dunia. Yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah sebuah dari nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut. Nah, konsep ini yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan menuju tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini secara pengertian. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidupnya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terbagi dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan ekstrinsik itu dari luar, artinya luar. Jadi motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Karena gara-gara orang lain kita melakukan suatu hal tersebut, itu kan motivasi dari luar. Nah, yang ketiga, ini motivasi yang kedua, yaitu motivasi intrinsik, dalam, berarti motivasi dari dalam, dari kesadaran diri sendiri, dari hati diri sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada lagi konsep nanti selanjutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini dijelaskan hukuman tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis. Misal kalau di sekolah anak-anak itu datang terlambat, kita sebagai guru, kamu datang terlambat, lari 10 keliling lapangan, itu ada sebuah hukuman. Itu yang dimaksud dengan sebuah hukuman. Nah, selanjutnya ada sebuah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu seperti imbalan atau hal yang memang kita lakukan, kita mendapatkan sebuah konsekuensi, mendapatkan imbalan tersebut. Di sini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Misal kayak ambil contoh, kalau yang bisa kita analogikan yaitu konsekuensi, misal kalau anak tidak belajar, ulangannya akan seperti apa? Jelek, tidak lulus, itu ada sebuah konsekuensi. Itu ada sebuah konsekuensi, karena malas belajar pasti nilainya jelek. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini adalah hal yang memang lebih ditekankan oleh guru ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan. Kita harus bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu konsep yang berapa ya? Kita lanjut. Ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini saya akan
mengajak rekan-rekan untuk berefleksi. Posisi kontrol guru, di posisi manakah kita ini sekarang? Ya, di manakah posisi kita sekarang? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Ini adalah high level. Ini adalah high level. Kebanyakan sebagai manajer. Nah, kita berefleksi saja ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita berada di posisi mana ini dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kita bedakan. Di sini bapak saya akan mencontohkan satu kasus, tapi dengan cara penanganan yang berbeda. Jadi bapak ibu bisa bersikap atau berdialog. Dengan dialog saja kita sudah bisa membedakan. Saya punya posisi seperti ini. Posisi saya di sini. Ini adalah sebuah contoh. Nah, contohnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini ketika guru sebagai penghukum, dia itu akan berkata, hormat bendera selama 1 jam, atau angkat kaki kamu 1 kaki, atau jewer telinga kamu sampai istirahat. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini kasusnya sama, siswa tidak memakai atribut lengkap. Tapi kalau penyelesaiannya berbeda. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi di situ anak akan merasa bersalah. Oh, punya udah salah, melakukan hal tersebut itu salah. Dengan kalimat seperti ini saja kita sudah bisa membedakan kita itu ada posisi mana. Beberapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya, di sini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Kalau saya sendiri, kalau mereka sendiri, saya itu di sekolah itu sebagai teman. Karena saya kepada peserta didik itu, saya merasa guru saya itu posisi kontrolnya di posisi teman. Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bantu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Itu dengan analogis kalimat-kalimat seperti itu menandakan bahwa kita itu posisi teman. Selanjutnya, ini ya yang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu lebih ke pemantau. Dan yang terakhir ini adalah level positive control, level high level manager. Bagaimana menciptakan kondisi peserta didik, menstabilkan kondisi peserta didik dan peserta didik, yaitu dengan pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jelas dari kelima contoh tadi tersebut, dari dialog yang tadi diberikan oleh seorang guru itu berbeda-beda. Dan itu adalah proses kontrol. Dengan kalimat tersebut kita bisa menentukan diri kita itu di proses kontrol mana. Nah, ini ada sebuah kesimpulan yang saya simpulkan. 5 positif kontrol. Penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru-guru ini ya, zaman dulu kayak seperti itu. Saya juga pernah seperti itu, soalnya dilakukan seperti itu. Pembuat orang bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini adalah kalimat yang dilontar. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan seperti tadi. Berdiri di lapang atau menghormati bendera selama 1 jam sampai istirahat, itu adalah penghukum. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Itu adalah kata-kata yang dilontarkan oleh pembuat orang merasa bersalah.
Terus masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu? Terus apa peraturannya? Apa peraturan ini? Kalau pada peraturan atau menghitung umur dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil, ini adalah hasilnya. Ini adalah dampak dari kita menjadi posisi kontrol guru di mana? Di penghukum. Hasilnya anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jika kita jelas kamu dihukum, kalau dihukum si bapak itu misalkan suka menghukum, kalau berbuat salah tadi 10 kali lapangan, anak itu akan berpikir, kamu kurang apa bersalah, orang sih dihukum, waduh, orang ditanya, akan seperti itu. Ini menurut hasil dari penelitian ya. Ini adalah hasil penelitian bahwa jika kita menjadi seorang penghukum, anak kita akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Yang ketiga, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Yang menjadi teman, ketergantungan. Berdua ini jempur namun sekarang. Jadi kaubo gitu. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Ayah guru, orang pura-pura baju asal termasuk jadi masuk ke itu kalau ada guru pemantau oleh itu. Dan yang terakhir menguatkan pribadi. Ini high level. Pokoknya kita berusaha ada di posisi ini di manajer. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, ini ada perkataan murid. Kalau misalkan penghukum, murid akan berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Yang kedua, maafkan saya. Yang ketiga, saya pikir ibu teman saya ternyata begitu. Dan yang pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Misalkan seperti kalau di kelas itu, kalau misalkan anak-anak mendapatkan menjawab pertanyaan, anak itu biasanya suka dikasih bintang. Jadi sembarangan, saya harus berapa bintang yang sudah didapatkan. Jika kita posisi kontrol kita buat kemana. Dan manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan yang terakhir, dapat pada murid mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, tergantung, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Segitiga restitusi tadi dijelaskan, ada hukuman, ada apa nih? Bahasa tadi ada apa? Ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi peserta didik. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena di sana ada tiga cara guru membuat sebuah dialog atau membuat terkait dengan menggiring hati anak atau pemikiran anak terkait permasalahan, menanggapi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, fondasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini adalah sebuah teks. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu Ibu Suci panggil ke sini mungkin karena saya tidak melakukan tugas ya Bu. Ya benar sekali. Oh, kemarin kamu masuk ke sekolah. Ya Ibu, saya masuk ke sekolah tapi saya tidak mengumpulkan matematikanya. Ini adalah proses dialog sebenarnya. Terus fondasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalau yang tadi itu menanyakan yang ini yang menstabilkan identitas ketika anak melakukan sebuah kesalahan, guru itu harus menstabilkan identitasnya, harus bisa menenangkan. Karena kalau tidak tenang pemikirannya, dia itu akan berpikir kemana-mana.
ya, tidak akan terkontrol. Yang kedua, yaitu menanyakan keyakinan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita mencoba di sini mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Ya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, di sini menanyakan keyakinan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini saya punya sebuah video yang terkait materi segitiga restitusi. Sambil apa ya? Cuma sambil promo dulu. Soalnya saya punya YouTube terkait dengan edukasi. Di sini YouTube saya namanya Sandy Rustandi. Di situ ada kegiatan-kegiatan saya terkait pembelajaran edukasi guru penggerak dan pembelajaran yang lain. Misalkan ada rekan-rekan yang belum PPG, di situ ada terkait dengan program PPL-nya, materi-materinya. Nanti saya juga bisa saling support membantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan PPG atau CGP. Bisa kita share. Ini sebuah video yang saya buat terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat, bertemu lagi dengan saya Sandy Rustandi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Girikarya, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan modul 1.4a.6 demonstrasi kontekstual budaya positif penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang bertujuan guru menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenali, mengakui, dan memperbaiki kebutuhan murid. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Karena disebutkan Ali dan ada kasus yang SD Negeri Girikarya ada penerapan tidak seorang peserta ini bernama Vanessa terlambat datang ke sekolah. ini ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum. Berikut penerapan segitiga restitusi kasus 1. Selamat siang Vanessa. Siang Pak. Vanessa, tahu nggak kenapa Vanessa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya terlambat datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolahnya terlambat. Tadi Vanessa berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7:30 Pak. Kalau sekolah masuknya jam berapa? 7:30. 7:30. Kalau Vanessa datang dari rumah 7:30, terus jadwal masuk sekolah juga jam 7:30, apakah Vanessa akan datang dengan tepat waktu? Tidak Pak, saya pasti kesiangan. Pasti kesiangan. Menurut Vanessa, perbuatan itu benar atau salah? Salah Pak. Salah. Ya. Di sini saya berkata, anak itu sudah jelas mengakui kesalahan itu adalah itu terlambat itu sebuah kesalahan. Tadi saya berkata, nggak apa-apa. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, karena manusia itu pernah melakukan kesalahan. Bagaimana itu ada sebuah perkataan yang menstabilkan identitas. Jadi anak itu tenang, anak itu menjadi tenang, menstabilkan identitas sendiri. Nah itu adalah sebuah dialog terkait menstabilkan identitas. Kita lanjut validasi tindakan yang salah. Ya, melakukan kesalahan dalam hal manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan termasuk datang telat. Ya, tapi Bapak yakin Vanessa punya alasan kenapa Vanessa datang telat?
Saya tidur larut malam Pak karena saya main game dan chatan sama teman-teman. Nah, kira-kira terlambat itu apakah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas yaitu tidak disiplin dengan datang terlambat ke sekolah. Nah, langkah apa yang akan Mas? Oke, di situ ada sebuah dua dialog yang menegaskan bahwa memvalidasi tindakan yang salah. Tadi menanyakan kenapa kamu terlambat? Karena saya chatan, main game. Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita mencari alasannya kenapa anak itu bisa terlambat. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menurut kamu apakah perilaku tersebut memenuhi atau keyakinan kelas kita, melanggar keyakinan kelas kita? Itu adalah keyakinan kelas, menanyakan sebuah keyakinan. Melanggar apa? Kita lanjut. Saya akan tidur lebih awal dan tidak akan main HP sampai larut malam. Oke, bagus. Vanessa sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan semoga Vanessa menjadi anak yang lebih baik dan bisa mentaati peraturan sekolah. Iya Pak. Terima kasih Vanessa. Silakan Vanessa bisa masuk ke kelas kembali. Ini ada tanggapan dari siswi pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Vanessa, kelas 5 SDN Negeri Giliranjaya. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya akan tidur lebih awal dan tidak akan main HP sampai larut malam supaya saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2 pada Mungkin itu saya akan contoh saja satu kasus terkait dengan cara penerapan segitiga diskusi. Jadi sekarang kita sudah sepertinya sudah bisa menyimpulkan ya kita ada di posisi mana, dan misalkan kalau memang kita seperti saya sendiri ada di posisi teman, saya juga berusaha untuk menjadi guru yang menjadi di posisi manajer atau high level, di posisi manajer atau manajer dengan menerapkan segitiga diskusi. Nah, ini ada penutup dari saya. Mungkin terkait dengan konsep inti budaya positif yang 8 tadi sudah saya sampaikan. Di sini ada sebuah kesimpulan penutup dari saya. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan itu seperti apa ya? Mencerminkan. Kalau kita bercermin, kita bisa melihat diri kita sendiri. Oh, nanti apa yang sudah buat sudah benar atau tidak? Itu adalah sebuah refleksi. Dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai tamu atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan mandiri, mereka bertanggung dan bertanggung jawab. Kita tadi Abdi saya menyampaikan dan berkata terus. Sekarang saya ingin mencoba ada suara dari ibu bapak semua untuk merefleksikan ya apa materi yang sudah disampaikan. Barangkali ada dari rekan-rekan yang siap menjawab dari pertanyaan reaksi ini. Pertanyaan yang pertama adalah materi apa yang sudah saya sampaikan tadi Bunda pada pertemuan kali ini. Barangkali ada di sini dari rekan-rekan guru semua yang siap bersedia. Ada kan? Ada kan dari guru? Ada kan? Oke, ada. Binai, silakan perkenalkan diri dan perkenalan diri. Silakan perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh Bu, biar kelihatan Pak. Nama
apa yang sudah ibu dapatkan dalam pertemuan ini? Tentang segitiga restitusi. Oh ya, tadi ada segitiga restitusi. Ya. Apalagi Untuk tentang menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Tadi ada materi segitiga restitusi. Yang kedua, apa yang akan ibu lakukan setelah mendapatkan materi ini? Saya akan menerapkan materi ini di kelas supaya kelas menjadi tertib dan lebih baik. Oke, sangat luar biasa. Boleh kasih aplaus. Terima kasih. Barangkali ada rekan-rekan yang lain. Oh, ada banyak. Pak, silakan. Berdiri Pak, perkenalkan. Untuk diri semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, nama saya Hendriana dari SDN Cilaksana. Saya akan menjawab ya, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapat Yang ini materinya? Yang materi apa yang Pak Henry dapatkan pada pertemuan ini? oh, mungkin materi yang didapat tentang segitiga institusi. Oh ya, sama itu tadi. Ya, Lagi Pak. yang keduanya, saya akan mengaplikasikannya di sekolah saya akan mencobanya. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hendriana. Oke, acara sudah kita lalui. Di sini tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kita sendiri sebagai perbaikan. Jika dari tadi saya berbicara menyampaikan materi ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena saya yakin saya adalah pribadi yang sangat kekurangan sekali, Ibu, Pak. Jadi mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, waktu, investasi waktu yang Ibu berikan, bersedia, dan saya juga mohon maaf atas jawabannya seperti ini, Bu. Seadanya aja. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Andi sebagai guru yang telah memaparkan berhubungan dengan materi yang telah kita dengarkan bersama. Dan alhamdulillah ada beberapa tanggapan yang telah dilontarkan tadi, baik dari SDN DKI maupun dari Cilaksana. Mudah-mudahan apa yang telah kita mulai pada hari ini dapat diimplementasikan di sekolah mereka kita masing-masing menuju hal yang lebih baik. Tentu terkait yang dapat saya sampaikan terima kasih dan kita doakan mudah-mudahan beliau dapat lulus dengan nilai yang baik dan akan dilakukan ini. Dan perlu Bapak Ibu Bapak ketahui bahwa regulasi dari peraturan penggerak ini sudah ada aturan pemerintah, dan insya Allah beliau mudah-mudahan dengan segera Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi kepala sekolah kedepannya nanti adalah setiap guru yang sudah menjadi guru penggerak itu akan diangkat langsung sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut. Yang sudah ada adalah di Pak Taufik ya. Pak Taufik adalah mereka dari guru penggerak langsung diangkat oleh pemerintah ditempatkan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Pasir Kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya, dan jawaban yang akan diutarakan ya adanya insya Allah ada sangkapan dan jasmaninya bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.